Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan praktik coaching untuk tugas ruang kolaborasi modul 2.3 oleh kelompok 1 Ibu Pratika Ratri Sandi, Ibu Hidayatul Hanum, dan saya Dwi Hajarianti. Saya merupakan CGP dari SMP Negeri 1 Pagak, Angkatan 9, Kabupaten Malang. Tujuan kegiatan yaitu CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Seorang guru sangat memahami jika Rani, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rani untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rani masih belum percaya diri. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam. Iya Rani, silakan masuk. Kasus 2. Seorang murid bercerita jika ia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Selamat siang, Ibu. Selamat siang juga, Nak. Bu, bisakah saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar saja. Apa boleh, Bu? Wah, dengan senang hati. Mari sini. Apa yang mau diceritakan kepada Ibu? Begini loh, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang ingin dicapai di akhir diskusi kita? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Bu. Terus ada lagi? Kemudian saya juga ingin memperbaiki cara belajar saya, supaya saya mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Baiklah, sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran? Saya bingung, Bu. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan secara tidak adil oleh seorang guru, Bu, terutama dalam hal pemberian nilai ulangan. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini, Bu, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali saya. Oh, bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu membuka les privat tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik daripada saya. Oh, begitu rupanya. Baik, Ibu mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Boleh tahu seperti apa bentuk sindiran itu? Beliau berkata, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Apa yang membebani pikiran kamu setelah guru tersebut berkata demikian? Saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya, Bu, karena
tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Bu, saya merasa tidak nyaman. Selama ini, langkah-langkah yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu apa? Hmm, saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Bu. Apa yang kamu tanyakan pada temanmu? Saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Lalu, apa kata temanmu? Mereka bilang lebih paham, Bu, dengan penyelesaian soal-soalnya karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal. Nah, kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Begini, Bu, sebenarnya saya berencana menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Terus, kenapa tidak kamu lakukan? Karena saya masih ragu, Bu. Saya takut dimarahi. Oh, apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi oleh beliau? Tidak sih, Bu. Nah, kenapa tidak kamu coba? Benar ya, Bu. Seharusnya saya mencoba untuk menemui guru tersebut ya, Bu. Iya, seharusnya begitu. Setelah kamu bertemu guru tersebut, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin sampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Kemudian saya juga ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapatkan nilai kecil. Bagus, ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai lebih tinggi walaupun tidak ikut les? Saya suka belajar, Bu. Setiap Hmm. sore saya selalu mengulang pembelajaran hari tersebut dan latihan soal. Nah, selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga selalu menonton video tutorial dari YouTube jika tidak ada yang saya pahami. Tetapi akhir-akhir ini semenjak ayah sakit, ayah saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajan. Dan saya terpaksa membantu ayah saya berjualan jajan di pasar pada sore hari, Bu. Apakah hal tersebut mengganggu belajarmu? Saya rasa berpengaruh, Bu, karena waktu belajar saya jadi berkurang. Nah, sekarang coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Bu. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan? Kalau untuk les itu saya tidak mungkin, Bu, karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi saya akan meminta bantuan Rani, teman saya, Bu. Dia ikut les dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Jadi, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan? Nah, yang pertama, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya juga mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Kemudian, saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Dan jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan Rani. Bagus, Ibu sangat suka rencana itu. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya besok pagi akan menemui guru tersebut di sekolah, Bu. Hmm. Selain itu, saya juga akan belajar lebih giat lagi. Siapa yang kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Tentu saja saya akan meminta bantuan Rani untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar. Nah, itu baik kamu lakukan. Terima kasih, Bu, atas dukungannya dan sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama. Kasus ketiga. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari tim supervisi sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar.
Tim supervisi sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan tim supervisi tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Tim supervisi tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Selamat siang, Bu Tika. Selamat siang, Bu Hanum. Loh, kenapa kok wajahnya terlihat sedih? Ada apa, Bu? Masa kelihatan sedih, Bu? Iya, jelas sekali loh. Biasanya selalu tersenyum ceria. Ayolah, coba ceritakan apa yang sedang terjadi dengan Ibu. Emang boleh saya minta waktunya, Bu Hanum? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh tim supervisi sekolah. Nah, ada apa ini? Baik, Bu. Apa yang mau Ibu Tika ceritakan tentang kejadian tadi? Oke, gini loh, Bu Hanum. Maaf ya, saya ganggu waktunya, Bu Hanum. Tadi kan saya dapat teguran dari kepala sekolah. Beliau itu menerima laporan dari tim supervisi yang supervisi saya waktu mengajar tadi. Nah, tim supervisi itu tampaknya keberatan dengan teknik mengajar saya yang tanpa menggunakan buku teks. Saya kan ngajarnya menggunakan sumber-sumber lainnya. Nah, ketika diingatkan oleh tim supervisi, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Tim supervisi tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan hal ini kepada kepala sekolah. Oh, Gitu. begitu. Iya. Nah, terus kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bu Tika tidak menggunakan buku teks? Saya kan sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut. Saya ngambil materi dari internet. Saya rasakan saya sudah menguasai materi yang akan saya ajarkan kepada anak-anak gitu loh. Selanjutnya, apa kelebihan yang dirasakan Bu Tika sendiri saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dan dalam menyampaikan materi itu. Dan apa ya, saya rasa itu cara saya mengimplementasi merdeka belajar mengajar gitu loh, Bu. Kalau boleh tahu loh Bu, pada saat Mm-mm. mengajar itu Bu Tika menggunakan sumber belajar apa ya? Saya itu menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran dari YouTube, kemudian saya mengambil artikel ilmiah di internet. Ya, saya cari apa cara-cara yang disenangi anak-anak di internet gitu loh, Bu. Ya. Pokoknya sesuai dengan materi. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir kembali ya, penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Nah, itu saya setuju dengan Bu Tika. Semua itu bisa kita jadikan sumber belajar. Nah, semakin banyak yang kita gunakan itu malah semakin baik loh, Bu. Nah, terus sekarang apa rencana Bu Tika untuk menyelesaikan masalah ini? Pastinya, yang pertama saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa tim supervisi sekolah. Nah, supaya masalah ini bisa cepat selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Nah, terus apa yang Ibu Tika lakukan atau Ibu Tika sampaikanlah kepada tim supervisi sekolah? Ya, saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya dengan menggunakan buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Nah, bagus sekali, Bu. Rencananya sangat bagus.
Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Tetap semangat ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas dukungannya. Semangat. Sama-sama, Bu Tika. Nah, selanjutnya, apa komitmen Bu Tika terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, rencana yang bagus sekali, Bu Tika. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya, dan sesuai harapan, Bu. Amin. Terima kasih Bu Hanum atas dukungannya, atas waktunya untuk selalu siap saya ajak sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Amin. Sama Bu Tika. Oke, baik, saya jalan dulu Bu Hanum. Terima Iya, kasih monggo. ya. Ya, sama-sama. Berikut adalah refleksi diri praktik coaching. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik yaitu percakapan berlangsung lancar karena sudah membuat teks dan menghafal sehingga terjadi komunikasi yang interaktif antara coach dan coachee. Yang kedua, apa yang perlu masih diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki yaitu suasana kurang santai dan percakapan terlalu cepat karena fokus pada durasi, khawatir waktu tidak cukup, sempat tegang atau bingung apa yang harus dilakukan saat ada gangguan tambahan peserta masuk ke dalam room. Jika dilanjutkan, khawatir durasi tidak mencukupi. Perlu kami informasikan karena kami ada 3 orang dalam satu kelompok sehingga 30 menit waktu perlu dibagi untuk 3 naskah. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang dilakukan agar tetap dalam kehadiran penuh yaitu sebelum coaching, fokus pada kegiatan coaching dan durasi. Saat melakukan coaching, yang saya lakukan yaitu fokus mendengarkan tiap kalimat yang diucapkan oleh coachee dan fokus jawaban atau percakapan selanjutnya yang harus disampaikan. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang saya lakukan untuk meningkatkan yaitu selalu fokus pada kalimat per kalimat yang diucapkan oleh coach dan coachee. Tuliskan umpan balik dari coachee Anda. Yang dirasakan coachee yaitu menjadi terbantu dalam menyelesaikan solusi mengenai nilainya yang kurang bagus dan solusi untuk menemui guru yang memperlakukannya tidak adil, yaitu akan menemui guru dan belajar lebih rajin serta meminta bantuan temannya jika mengalami kesulitan.